Ya, kembali pada pelajaran kita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan taktik. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana metode yang benar dalam perhitungan langkah. Ya, kita lihat di sini, ini adalah posisi taktis, yaitu posisi di mana buah catur saling mengancam satu sama lain. Jadi kita harus menghitung variasi langkahnya. Untuk dapat mulai menghitung, kita harus mencari kandidat langkah atau calon langkah terlebih dahulu. Dan kita harus menghitung langkah paksaan terlebih dahulu. Ingat, langkah paksaan adalah SMA, yaitu skak, makan, dan ancam. Ya, di sini kita lihat, di sini putih mulai melangkah, putih giliran melangkah, putih jalan di sini. Kita lihat di sini, langkah paksaan adalah yang pertama langkah skak. Langkah skak di sini dapat dilakukan putih dengan benteng kali F8. Langkah yang kedua adalah langkah makan, yaitu di sini langkah makan adalah kemungkinannya adalah kuda kali E6, menteri kali D7, dan juga gajah kali E5. Dan di sini tidak ada langkah mengancam. Jadi dalam posisi ini putih tidak memiliki langkah mengancam. Yang ada adalah langkah skak dan langkah makan. Ya, kita hitung yang pertama, yaitu langkah yang paling memaksa, yaitu langkah skak dengan benteng kali F8. Ya, setelah benteng kali F8, di sini hitam memiliki dua cara untuk mengambil benteng di F8, yaitu pertama dengan gajah kali F8 atau dengan benteng kali F8. Ya, di sini kita lihat bahwa jika gajah kali F8, maka putih akan melangkahkan gajah kali E5 skak, dan setelah gajah G7, putih dapat mengambil menteri di D7. Ya. Kita lihat di sini bagaimana jika hitam mengambil dengan bentengnya, dengan benteng kali F8. Ya, di sini putih memiliki dua jawaban paksaan, yaitu menteri kali D7 atau dengan gajah kali E5. Ya, jika menteri kali D7, maka hitam dapat dengan mudah melangkahkan kuda kali D7, dan di sini membuat keunggulan bagi hitam. Ya, sekarang kita hitung langkah gajah kali E5. Setelah gajah kali E5 ini, hitam memiliki dua langkah jawaban, yaitu dengan menteri kali B5 atau dengan gajah kali E5. Kita lihat di sini, jika gajah kali E5, maka menteri hitam akan hilang di D7. Ya, jika di sini, oleh karena itu di sini hitam wajib melangkahkan menteri kali B5. Ya, dan setelah ini putih memiliki dua langkah paksaan, yaitu gajah kali G7 skak atau dengan kuda kali B5. Ya, kita ketahui jika kuda kali B5, maka hitam dapat mengambil gajah kita yang ada di E5. Dan tentunya di sini hitam lebih unggul. Ya, kita lihat di sini putih wajib melangkahkan gajah kali G7 skak, dan setelah raja kali G7, maka baru mengambil menteri di B5. Ya, kita lihat di sini, ini adalah akhir dari langkah paksaan, dan kita harus menilai posisi akhirnya. Di sini putih unggul materi, tetapi belum menang mutlak.
Ya, jadi kita kembali ke analisa kita awal. Ya. Kita telah menghitung langkah benteng kali F8. Sekarang kita hitung langkah makan. Langkah makan ada 3 di sini, yaitu kuda kali E6, menteri kali D7, dan juga gajah kali E5. Ya, di sini tentu jika kuda kali E6 maka putih akan kehilangan menterinya dengan cuma-cuma dengan menteri kali B5. Jadi kita tidak akan menghitung langkah kuda E6 di sini. Ya, bagaimana jika kita melangkahkan menteri kali D7? Di sini jika menteri kali D7 maka hitam dapat melangkahkan benteng F kali D7, yang mana di sini adalah posisinya menjadi seimbang dan putih tidak menghasilkan apa-apa dari posisi ini. Ya, langkah makan yang terakhir adalah langkah gajah kali E5. Ya. Setelah gajah kali E5 ini, hitam memiliki 2 langkah jawaban yang mana harus kita hitung, yaitu gajah kali E5 dan juga menteri kali B5. Ya, kita mulai hitung. Jika menteri kali B5 di sini, ya di sini putih dapat mempunyai 2 kemungkinan langkah, yaitu dengan kuda kali B5 atau gajah kali G7. Ya, di sini jika kita melangkahkan gajah kali G7 skak, gajah kali G7, dan kuda kali B5, kita lihat posisi di sini. Bahwa putih mendapatkan posisi menang. Putih mendapatkan posisi menang di sini. Kita kembali. Ya, bagaimana jika hitam melangkahkan gajah kali E5 di sini? Ya, gajah kali E5 di sini kita dapat mengetahui bahwa putih memiliki 2 langkah paksaan, yaitu menteri kali D7 atau benteng kali F7, benteng kali F8 atau menteri kali D7. Di sini kalau kita melangkahkan menteri kali D7, maka hitam dapat dengan mudah mengambilnya kembali dengan benteng kali D8. Ya, jika kita melangkahkan benteng F8 di sini, maka benteng kali F8 dan menteri kali D7. Ya, di sini kita juga mendapat posisi menang. Ya. Di sini kita tahu bahwa langkah yang benar adalah langkah gajah kali E5, di mana setelah hitam melangkahkan menteri kali B5, maka kita dapat melangkahkan gajah kali G7 cek dan raja kali G7. Setelah itu baru kuda kali G5. Di sini putih mendapatkan posisi menang. Dengan langkah gajah kali G5. Ya, jika gajah kali G5, menteri kali B5, kita sudah mengetahui bahwa jawabannya adalah gajah kali G7 cek. Setelah raja kali G7 baru memakan di B5. Ya, bagaimana jika hitam melangkahkan di sini
gajah kali E5. Ya, di sini ada dua jawaban paksaan, yaitu benteng kali F8 atau menteri kali D7. Di sini kita jika melangkahkan menteri kali D7 jelas akan membuat keunggulan bagi hitam, yaitu dengan kuda kali F7. Ya, tentu saja di sini langkah yang benar adalah benteng kali F8. Terlebih dahulu skak pemaksa hitam untuk mengambil benteng di F8. Di sini kuda adalah pelindung dari menteri. Tentu setelah kuda ini diambil, maka dengan skak benteng harus mengambil kembali dengan benteng kali F8, dan setelah itu kita dapat mengambil menteri di D7. Ya, di sini dapat kita lihat setelah kita memperhitungkan langkah skak, yaitu benteng kali F8, lalu menteri kali D7, lalu gajah kali E5, dan kuda kali E6, langkah-langkah paksaan, maka kita harus membandingkan posisi akhirnya. Dan pada posisi akhirnya adalah memiliki kesimpulan, yaitu putih bisa menang di sini dengan langkah gajah kali E5 di sini. Ya, sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pelajaran selanjutnya.